Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Udah pada sarapan? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Siapa yang belum sarapan hari ini? Kenapa belum sarapan? Bangun kesiangan atau malas sarapan? Malas sarapan. Ada yang bangun kesiangan hari ini? Iya. Tidur jam berapa, Yosua? Jam 2. Vanessa tidur jam berapa? Setengah 12. Kamu ngapain, nak? Main game. Lo main sama adanya tidur jam berapa emangnya? Oh gitu. Hari ini ada yang nggak masuk? Oh masuk semua. Oke deh. Jadi hari ini mata pelajaran Pancasila. Pendidikan Pancasila. Keluarin dulu bukunya. Kita hari ini akan belajar. Hari ini kita akan masuk ke materi baru. Jadi sebelum kita belajar, Ibu mau bikin kesepakatan kelas dulu deh supaya kelasnya berjalan kondusif. Ada yang mau mengajukan apa aja kesepakatan kelas kita hari ini? Bisa diangkat tangannya. Oke, Dina. Ya, boleh. Ada lagi? Ya. Oke, tidak ribut selama pembelajaran. Bisa ya? Ada lagi yang mau mengajukan kesepakatan kelas? Enggak ada. Oke. Kesepakatan kelas kita pada hari ini. Angkat tangan jika ingin menjawab dan bertanya, seperti yang dibilang Dina. Yang kedua, mendengarkan saat guru atau temannya sedang berbicara, ya. Terus selanjutnya, selesaikan tugasnya tepat waktu dan meminta izin jika ingin meninggalkan kelas. Bisa ya? Bisa. Oke deh, sebelum kita masuk materi baru, bisa lihat gambar yang ada di belakang, yang ada di depan? Bisa. Menurut kalian itu lagi ngapain sih? Ya, itu adalah gambar orang yang sedang berdiskusi. Nah, ini adalah gambar orang yang sedang berdiskusi. Di mana biasanya kalian lihat orang-orang itu berdiskusi? Selain di sekolah ada di mana? Di rumah. Selain di rumah? Di masyarakat. Contohnya di mana masyarakat berdiskusi di mana sih? Dia tahu nggak? Ya, boleh. Jadi setelah melihat gambar ini, kalian tahu nggak sih kita akan belajar apa? Atau ada yang udah baca buku nih semalam? Akan belajar apa hari ini? Ya, kita akan belajar tentang materi bermusyawarah. Sebelum itu, Ibu mau supaya kalian mampu mengimplementasikan konsep-konsep bermusyawarah dengan benar, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat. Setelah itu, Ibu mau kalian mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada, ya. Setelah itu, kalian mampu membuat atau menyusun teks bermusyawarah dengan benar, supaya kalian bisa belajar cara bermusyawarah dengan benar atau dengan baik, ya. Nah, sebelum itu, ada yang tahu nggak sih musyawarah itu apa? Ayo, yang udah baca buku semalam. Oke, gimana deh? Musyawarah adalah kegiatan berdiskusi untuk mendapatkan mufakat. Iya benar. Musyawarah adalah kegiatan berdiskusi secara bersama-sama. Bersama-sama itu berarti lebih dari 2 orang. Untuk mencari solusi terbaik atau untuk mendapatkan mufakat. Nah, musyawarah ini juga termasuk ke dalam Pancasila. Sila keberapa kira-kira? Ya, sila keempat. Apa bunyi Pancasila sila keempat? Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarahkan perwakilan. Iya, pintar. Oke deh. Kalian tahu nggak ya kira-kira apa saja manfaat dari musyawarah? Ganta, apa saja manfaat musyawarah Ganta? Boleh sebutin satu aja yang Ganta tahu. Ganta udah baca buku kemarin? Sedikit. Apa aja manfaat musyawarah Ganta? Iya, benar kata Ganta. Masalah dapat segera terselesaikan atau segera terselesaikan dengan cara bersama-sama. Terus itu adil dalam mengambil keputusan, tidak hanya memihak satu atau 2 orang. Setelah itu melatih kemampuan untuk mengungkapkan ide atau pendapat, ya. Setelah itu menumbuhkan rasa kebersamaan. Karena musyawarah itu dilakukan secara bersama-sama. Terus itu
Ya. Nah, terus itu ada ciri-ciri dari musyawarah. Ada yang tahu apa saja ciri-ciri dari musyawarah? Coba deh Alexa. Ya, dilakukan berdasarkan kepentingan bersama. Kalau ada musyawarah berarti ada kepentingan yang harus diselesaikan atau diambil. Ya. Setelah itu mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani. Jadi apapun yang kalian rasakan boleh kalian ungkapkan ya. Terus hasil keputusannya dapat diterima dengan akal sehat. Ya. Jadi apapun pendapatnya harus masuk akal dulu. Jangan asal memberikan pendapat tapi tidak masuk di akal. Setelah itu pendapat yang diusulkan harus mudah dipahami dan tidak memberatkan seluruh anggota. Ya. Setelah itu nih ada contoh-contoh kehidupan bermasyarakat di lingkungan rumah. Ada menentukan tujuan liburan keluarga, memutuskan makanan untuk acara ulang tahun atau acara keluarga. Setelah itu membagi tugas. Ada nggak yang di rumah membagi tugas sama kakaknya atau sama adiknya? Banyak ya. Bung Satya biasanya bagi tugas sama kakaknya atau adiknya? Kakaknya. Bung Satya tugasnya apa di rumah? Nyapu lagi itu aja. Kakaknya ngapain? Ngepel. Ada yang udah bagi tugas sama kakaknya atau adiknya? Ada yang cuci baju, ada yang jemur baju. Ada? Oke. Nah, contoh musyawarah di lingkungan sekolah, menentukan ketua kelas, terus menentukan jadwal piket, menentukan tema pensi akhir tahun pelajaran. Nah, kalau bermusyawarah di lingkungan masyarakat itu biasanya seperti yang dibilang Raisya, pemilihan ketua RT, ketua RW, terus ada musyawarah desa untuk membangun fasilitas di desanya. Setelah itu diskusi tentang aturan sistem link atau keamanan lingkungan. Jadi hari ini setelah kita belajar materi yang tadi, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kita akan ya sedikit berdiskusi lah, belajar untuk bermusyawarah sama teman ya. Oke, kalian ngantuk ya? Enggak, tapi di belakang tuh ada yang gede waktunya bagus. Nanti satu teman yang di depan nanti habis ya. Oke, kita ice break dulu deh. Berdiri. Mas ayo. Ya. Kalian tahu tepuk pagi, siang, sore, malam? Tahu nggak? Kalau ibu bilang tepuk pagi, berarti tepuknya berapa kali? Satu kali. Kalau tepuk siang? Kalau sore? Kalau malam? Oke, kalau tepuk pagi, satu. Kalau siang, dua. Kalau sore, tiga. Kalau malam disilangkan. Ya? Bisa ya? Oke, berdirinya juga dong. Pagi, siang, sore, malam, siang, sore, pagi, malam. Siapa yang pokoknya? Dayu. Oke, tolong ya sekali. Kalau ada yang salah, ibu akan suruh maju ke depan. Pagi, siang, sore, malam, siang, sore, pagi, sore, siang, pagi, siang, malam. Siapa yang pokoknya? Bos, galaknya sampai ke depan dong. Yang lainnya lagi dong. Ayo. Karena semua salah, anaknya mesti diapain ya? Jadi deh, tadi udah belajar contoh-contoh musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Sebutin satu-satu aja. Musyawarah di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan ya, menentukan jadwal liburan keluarga, setelah itu di lingkungan sekolah. Ya, menentukan pemilihan ketua kelas. Kalau di lingkungan masyarakat, ya memilih calon ketua RT. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita akan membentuk kelompok. Caranya membentuk kelompok tidak memilih secara sendiri-sendiri. Nanti kalian coba sama teman-teman itu aja kan. Oke, kita akan memilih kelompok dengan menggunakan pelipatan 3. Tahu arti pelipatan 3? Menghitung hanya sampai angka 3. Kita mulai dari Joshua deh, aduh ngantuk udah sedikit. Oke, Joshua, mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, kelompok 1. Angkat
Sudah semua duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah semua duduk di kelompoknya masing-masing? Mana kelompok satu? Kelompok dua? Kelompok tiga? Oke, sekarang kalian diskusi untuk menentukan ketua kelompoknya dalam 5 menit. Silakan tentukan ketua kelompoknya siapa aja. Pak, tuh sudah diskusi siapa akan ditunjuk jadi ketua kelompok? Siapa ketua kelompok? Boleh. Mana ketua kelompoknya? Lihat angka bedanya ya. Di halaman depan ada kolom untuk menulis nama kelompok kalian dan kelas kalian. Ditulis semua anggota kelompoknya di sini dan kelasnya di bawah. Bisa? Oke, kita buka lembar kedua. Di lembar kedua itu ada susun kata. Kalian akan menyusun kata yang acak ini menjadi kata yang benar. Ya, bisa nanti buka bukunya kalau mau cari. Setelah itu di lembar ketiga itu ada pertanyaan-pertanyaan singkat. Jadi kalian jawab ya sama kelompoknya, diskusi. Setelah itu di lembar terakhir kalian akan menjawab benar atau salah pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Itu kan ada kolom kecil tuh tulisannya sikap. Kalau sikapnya baik itu dicentang. Kalau sikapnya kurang baik itu dicentang. Oke, itu terkait LKPD-nya. Setelah itu, karena hari ini kita belajar materi tentang bermusyawarah, kemarin juga Ibu sudah sampaikan bahwa kalian hari ini akan membuat teks musyawarah. Sudah siap dengan teks musyawarahnya? Sudah dipikirkan kemarin di rumah diskusi mau temanya apa? Siapa yang akan berbicara sudah? Oke, sekarang kalian kerjakan LKPD-nya dan juga buat teks musyawarahnya. Ibu kasih waktu 25 menit, cukup? Oke, silakan dikerjakan mulai sekarang. Teks musyawarahnya ditulis lempiran ya. Boleh deh, sama teman-temannya dibagi siapa yang ngomong bagian ini, siapa yang akan ngomong bagian ini gitu. Tulisannya rapi ya supaya bisa baca. Semua selesai? Siapa yang sudah? Oh, kelompok 3, semangat banget ya. Kelompok 3 berarti ada pertama. Semangat banget soalnya. Ini kelompok 2 berapa dulu? Kelompok 1? Sedikit, oke. Ayo cepat, waktunya sudah mau habis. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sebelum kalian presentasi, Ibu akan menayangkan video simulasi musyawarah biar nanti kalian bisa simulasi musyawarah itu biar tahu nanti ya. Udah tentuin kan siapa yang jadi ketuanya, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi anggotanya. Sudah? Kelompok 1 sudah nggak ada suara, nih kelompok 1 sudah lemas nih. Sudah kan belum? Sudah. Kelompok 2 udah? Sudah. Kelompok yang di belakang? Sudah. Oke, tolong ditonton videonya dengan baik ya.
Sebelum itu, kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Belajar Nadia. Sabar. Ya, akan masa ibadah sekali itu Gunawan. Yuk, selanjutnya. Perkenalkan saya Budi Manuel. Lembaran pertama, Ustaz Quran. Kemudian nomor 1, nomor 2, nomor 2, Jawaban nomor 3 adil. lembar yang kedua berbicara tentang pertanyaan. Mengapa musyawarah harus dilakukan dengan sikap sabar dan menghargai pendapat orang lain? Jawabannya karena agar tidak menjadi perpecahan dan tidak terjadi pertengkaran dalam kegiatan musyawarah. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika dalam musyawarah seseorang mengatakan pendapatnya sendiri? Jawabannya akan terjadi perpecahan jika semua anggota musyawarah tidak sepakat untuk mengungkapkan pendapatnya. Satu lagi lembarnya. Lembar ketiga ada menentukan pilihan. Ali berteriak keras agar pendapatnya diterima oleh teman-temannya, sikapnya salah. Siti mendengarkan pendapat semua teman sebelum memberikan tanggapannya, sikapnya benar. Rizky tidak mau menerima keputusan karena pendapatnya tidak dipilih, sikapnya salah. Yang keras suaranya orang-orang. Jawabannya? Benar. Sekian presentasi lembar PD musyawarah. Terima kasih. Oke, nomor 3 boleh duduk. Kita tangannya. Oke, sekarang kelompok berapa yang mau maju? Oke, kelompok 1 boleh maju. Oke, sekarang didengarkan dulu kelompok 1 akan presentasi hasil LKPD-nya. Oke, kelompok 1 bisa dimulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang musyawarah untuk mufakat. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Nurhaliza. Nomor 3 adil, nomor 4 menghadiri, dan nomor 5 urusan. Baik, menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa musyawarah harus dilakukan dengan sikap sabar dan menghargai pendapat orang lain? Jawabannya agar musyawarah berjalan dengan lancar, agar mendapat keputusan bersama, dan dapat dihargai oleh semua anggota. Pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi jika dalam musyawarah seorang memaksakan pendapatnya sendiri? Jawabannya agar terjadinya perpecahan, terjadinya selaan dan permusuhan. Nomor 1 dan nomor 1 yaitu menentukan pilihan. Nomor 1, Ali berteriak keras agar pendapatnya diterima oleh teman-temannya, sikapnya salah. Yang kedua, Siti mendengarkan pendapat sebelah kanan sebelum memberikan tanggapannya, sikapnya benar. Yang ketiga, Rizky tidak mau menerima keputusan karena pendapatnya tidak dipilih, sikapnya salah. Yang keempat, kelompok dari mengutamakan sepakat dalam mengambil keputusan, sikapnya benar. Dan yang terakhir, saat musyawarah karena menjadi hasil sikapnya tidak lupa, sikapnya benar. Dari presentasi kelompok kami, terima kasih. Oke, itu dia presentasi dari teman-teman kalian kelompok 1 dan kelompok 3. Kita kasih apresiasi. Diberi apa? Dikasih B, kasih U, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, sekarang kelompok 2 akan simulasi tentang kegiatan bermusyawarah. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Mereka akan bermusyawarah di sini. Jadi kalian yang ada di belakang dan di belakangnya dengarkan. Ya, nanti akan ibu kasih pertanyaan. Kelompok 2 suaranya dikasih sedikit. Siapa yang akan jadi ketua? Sekretarisnya? Anggota-anggotanya sisanya berarti ya? Tidak. Sudah siap?
dua lingkungan dan alam sekitar, dan terakhir persahabatan dan kebersamaan. Terima kasih Rasya. Sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman mengenai masing-masing tema. Siapa yang menyampaikan pendapatnya? Tema kita tanah air karena bisa mewujudkan keadilan daerah dan harmoni nasional. Jadi kita bisa sekaligus belajar tentang budaya Indonesia. Kalau saya disuka tema lingkungan dan alam sekitar, supaya kita bisa mengingatkan teman-teman agar menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Saya memilih persahabatan dan kebersamaan karena di kehidupan kita tidak bersama atau lalu kita akan menjaga kebersamaan. Wah, pendapat teman-teman bagus semua ya. Sekarang kita pilih bersama-sama ya. Yang setuju tema cinta tanah air, angkat tangannya. Jadi tidak ada ya. Kemudian yang setuju tema lingkungan dan alam sekitar, angkat tangannya. Oke, saya catat ya. Kemudian yang terakhir, yang setuju tema persahabatan dan kebersamaan. Oke. Berdasarkan hasil keputusan musyawarah hari ini, tema pentas seni sekolah yaitu persahabatan dan kebersamaan. Terima kasih teman-teman atas pendapat dan kerjasamanya. Semoga pentas seni nanti berjalan dengan riang dan kompak sesuai dengan tema yang sudah kita pilih. Dengan ini saya menutup acara hari ini. Om Santi 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 Om. Oke, tadi kalian sudah mendengar dan menyaksikan simulasi dari kelompok 2? Gimana menurut kalian simulasinya? Bagus. Keren. Sekarang ibu mau tanya, apa sih pembahasan mereka tadi musyawarah? Kalau bisa dong, angkat tangannya. Oke, Regina. Katanya temanya pemilihan tema pentas seni di sekolah, sudah ya? Benar? Oke. Ada yang tahu nggak apa hasil keputusan musyawarah mereka tadi bahwa ibadah dari kelompok 1 udah? Apa hasil keputusannya? Yuk, tangannya diskusi, boleh deh, dulu diskusi. Yuk, jangan lama diskusi. Apa hasil keputusannya kelompok 2 tadi? Yuk. Jadi kelompoknya yang mau jawab teman-temannya. Kelompok apa? Apa hasil diskusinya? Ayo. Masa kamu nyimak dari tadi? Ayo dong. Oke, ada Cinta. Benar kelompok 2? Oke deh. Kita kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, karena kalian sudah presentasi dan juga simulasi tentang kegiatan bermusyawarah, sekarang aku mau tanya, adakah materi yang belum kalian pahami? Tidak. Sudah semua memahami materi yang diberikan, Fahri? Sudah. Ngantuk ya, Fahri ya? Oke, sekarang silakan bukunya dimasukkan. Atau bukunya disimpan dulu boleh deh. Sudah? Sudah.
Sini, sini.